Salam jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Rema pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu sehat selalu dan menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Pagi hari ini kami rindu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menolong kami, yang menghibur kami sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini tema yang saya bagikan kepada kita yaitu berdamailah dengan Tuhan. Saudaraku, siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa atau layak di hadapan Tuhan? Tentu jawaban kita tidak ada. Jadi jika ada seseorang dalam hidupnya bahwa ia tidak berdosa, sesungguhnya orang tersebut ada masalah dalam kehidupannya. Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah manusia terikat oleh dosa. Oleh karena itu kita berada di bawah kuasa dosa itu sendiri. Kejatuhan dan Adam dan Hawa ini ke dalam dosa tidak hanya berakibat pada diri mereka sendiri, tetapi kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa Nabi Yesaya menegaskan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan bangsa itu sendiri, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan mereka. Hanya saja bangsa itu adalah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa dan mereka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka terpisah dari Allah. Bahkan Allah sendiri menyembunyikan diri dari bangsa itu. Dosa menjadi tembok pemisah antara manusia dan Allah. Tembok ini, saudaraku, merupakan gambaran manusia menolak kehadiran Allah, sehingga mereka kehilangan kasih karunia Allah kepada mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dosa pemisah kita dari Allah, kejahatan dan kesalahan yang menjadi masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Paulus berkata di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10, dia berkata di sana bahwa sebab jika kita
ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji nama Tuhan. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dari situlah kita diperdamaikan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang berkati Tuhan, jadi kita berdamai dengan Tuhan, berarti kita menyelesaikan masalah-masalah kita di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan tuntas. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa Allah memulihkan kembali hubungannya dengan manusia melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita berdamai dengan Tuhan? Sebab Allah itu adalah Maha Kudus, Maha Suci, dan tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita berdamai dengan Tuhan agar dosa kita diampuni, sehingga kita bersatu kembali dengan Tuhan. Jadi orang yang belum menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan, secara tidak langsung ia menjadi musuh Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, ada 3 poin yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Memberikan diri berarti kita melepaskan kesombongan kita, kita melepaskan keegoisan kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Maka Tuhan akan memberikan kepada setiap pribadi kita. Yang kedua adalah kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9, ia berkata di sana bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dosa adalah pemisah antara kita dengan Tuhan kita itu sendiri. Jadi yang ketiga yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini adalah kita memiliki hidup baru bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki hidup baru bersama dengan Tuhan, kita ada sukacita, dan hidup di dalam sukacita itu yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan kondisi, dengan tantangan kehidupan, dengan penderitaan, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita dan selalu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan pada hari ini, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keluarga kita, memberikan kondisi kita pada hari ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.